Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Isu Sosial dan Etika dalam Sistem Informasi. Jadi baik, langsung saja untuk pembahasan pertama itu mengenai isu sosial dan etika. Jadi sebelumnya kita harus merujuk pada definisi etika itu sendiri. Jadi etika atau ethics yaitu merujuk pada sebuah prinsip benar atau salah yang digunakan seseorang untuk bertindak sebagai pelaku moral yang bebas, yang digunakan dalam membuat keputusan sebagai pedoman berperilaku. Sistem informasi menimbulkan banyak pertanyaan etika yang baru, baik untuk individu maupun untuk masyarakat, karena sistem informasi menciptakan kesempatan untuk perubahan sosial yang besar dan juga membahayakan distribusi kekuatan, uang, kewajiban yang ada. Perkembangan teknologi akan menghasilkan banyak manfaat di satu sisi, tetapi juga menimbulkan kerugian di sisi yang lain. Lalu model pemilihan tentang isu etika sosial dan politis. Pengenalan teknologi informasi yang baru memiliki dampak seperti gelombang, menimbulkan isu sosial, etika dan politis yang baru yang harus ditangani individu, sosial dan politis. Model yang digunakan untuk menggambarkan dinamika tersebut juga bermanfaat untuk mengidentifikasi dimensi moral yang utama dari teknologi informasi yang saling melintasi berbagai tingkatan tindakan individu, sosial dan politis. Isu etika sosial dan politis utama yang muncul adanya informasi mencakup 5 dimensi moral, diantaranya 1. Hak dan kewajiban informasi. Jadi berkaitan dengan perlindungan privasi seorang individu dengan tidak mencampuri atau membatasi kebebasan individu tersebut dengan mencari informasi seperti data-data melalui teknologi tanpa seizin dan sepengetahuan individu yang bersangkutan. Kemudian 2, kepemilikan hak dan kewajiban berkaitan dengan perlindungan kekayaan dan intelektual pribadi. Kekayaan intelektual pribadi sebagai kekayaan yang tidak berwujud yang diciptakan oleh seorang individu atau organisasi. Dengan adanya teknologi informasi membuat perlindungan terhadap kekayaan intelektual sulit dilakukan karena informasi yang terkomputerisasi dapat dengan mudah menggandakan dan mendistribusikan pada jaringan yang luas jaringannya. Kemudian yang ketiga, akuntabilitas dan pengendalian berkaitan dengan undang-undang privasi individu, di mana teknologi informasi baru yang membawa tantangan bagi undang-undang liabilitas dalam praktek sosial untuk menuntut tanggung jawab perorangan dan organisasi atas bahaya-bahaya yang terjadi dari informasi individu serta hak-hak pribadi. Kemudian yang keempat, kualitas sistem berkaitan dengan standar kualitas sistem data yang harus dipenuhi untuk menghindari kesalahan dari sistem yang diterapkan untuk melindungi data dalam suatu perusahaan agar tidak menyebabkan kekacauan dan kerugian dalam bisnis. Kemudian yang kelima, komputer dan teknologi informasi mungkin dapat merusak elemen yang berharga dari kebudayaan yang ada di dalam masyarakat, meskipun di sisi lain juga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan, serta kasus internet yang bisa menjadi teman atau musuh bagi anak-anak. Dari segi positif, internet menawarkan begitu banyak hal kepada mereka, seperti mereka menggunakan internet untuk tugas sekolah atau mengirim email untuk temannya yang jauh. Dapat disimpulkan bahwa adanya sistem informasi dalam kaitan dengan teknologi bisa menimbulkan dilema tersendiri yang bisa berakibat buruk sebaliknya bagi lingkungan, dengan timbulnya isu sosial dan penyalahgunaan teknologi oleh pihak-pihak tertentu. Kemudian yang ketiga, akuntabilitas dan pengendalian berkaitan dengan undang-undang privasi individu, di mana teknologi informasi baru yang membawa tantangan bagi undang-undang liabilitas dalam praktek sosial untuk menuntut tanggung jawab perorangan dan organisasi atas bahaya-bahaya yang terjadi dari informasi individu serta hak-hak pribadi. Kemudian yang keempat, kualitas sistem berkaitan dengan standar kualitas sistem data yang harus dipenuhi untuk menghindari kesalahan dari sistem yang diterapkan untuk melindungi data
dalam suatu perusahaan agar tidak menyebabkan kekacauan dan kerugian dalam bisnis. Kemudian yang kelima, komputer dan teknologi informasi mungkin dapat merusak elemen yang berharga dari kebudayaan yang ada di dalam masyarakat, meskipun di sisi lain juga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan, serta kasus internet yang bisa menjadi teman atau musuh bagi anak-anak. Dari segi positif, internet menawarkan begitu banyak hal kepada mereka, seperti mereka menggunakan internet untuk tugas sekolah atau mengirim email untuk temannya yang jauh. Dapat disimpulkan bahwa adanya sistem informasi dalam kaitan dengan teknologi bisa menimbulkan dilema tersendiri yang bisa berakibat buruk. Sebaliknya, bagi lingkungan, dengan timbulnya isu sosial dan penyalahgunaan teknologi oleh pihak-pihak tertentu. Materi selanjutnya yaitu perlunya etika dalam pemanfaatan informasi, perlindungan atas hak individu di internet, dan membangun hak intelektual merupakan sebagian dari permasalahan etika dan sosial. Dengan penggunaan sistem informasi yang berkembang luas, permasalahan etika dan sosial lainnya diantaranya adalah perlindungan hak kepemilikan intelektual, membangun akuntabilitas sebagai dampak pemanfaatan sistem informasi, menetapkan standar untuk penggunaan kualitas sistem informasi yang mampu melindungi keselamatan individu dan masyarakat, mempertahankan nilai yang dipertimbangkan sangat penting untuk kualitas hidup di dalam suatu masyarakat informasi. Dari berbagai permasalahan etika dan sosial yang berkembang berkaitan dengan pemanfaatan sistem informasi, ada dua hal penting yang menjadi tantangan untuk dihadapi, yaitu yang pertama, memahami resiko-resiko moral dari teknologi baru. Perubahan teknologi yang cepat mengandung arti bahwa pilihan yang dihadapi setiap individu juga berubah dengan cepat. Begitu pula keseimbangan antara resiko dan hasil serta kekhawatiran kemungkinan terjadinya tindakan yang tidak benar. Perlindungan atas hak privasi individu telah menjadi permasalahan etika yang serius. Di samping itu, penting bagi manajemen untuk melakukan analisis mengenai dampak etika dan sosial dari perubahan teknologi. Yang kedua yaitu membangun kebijakan etika organisasi yang mencakup permasalahan etika dan sosial atas sistem informasi. Kebijakan organisasi berkaitan dengan sistem informasi meliputi antara lain privasi, kepemilikan, akuntabilitas, kualitas sistem, dan kualitas hidupnya. Hal yang menjadi tantangan adalah bagaimana memberikan program pendidikan atau pelatihan termasuk penerapan permasalahan kebijakan etika yang dibutuhkan. Materi selanjutnya yaitu etika dalam sistem informasi. Dalam bidang teknologi informasi, tentunya etika menjadi sangat penting, khususnya di era informasi seperti sekarang ini. Para pelaku dunia IT harus mengetahui etika dalam penggunaan teknologi sistem informasi. Yang pertama yaitu etika untuk pembuat teknologi informasi. Pembuat adalah orang yang menciptakan teknologi informasi, biasanya adalah lembaga besar dengan para ahli-ahli teknologi di beberapa bidang, namun tidak menutup kemungkinan dilakukan secara individu. Dalam membuat teknologi informasi tentu harus memperhatikan etika IT, yaitu tidak menjiplak atau mengambil ide atau info dari orang secara ilegal. Salah satu contohnya adalah kasus di mana Apple menggugat Samsung dikarenakan bentuk produk yang dimiliki Samsung memiliki bentuk yang menyerupai produk Apple, dan setelah dilakukan persidangan akhirnya dimenangkan oleh pihak Apple. Yang kedua yaitu etika untuk pengelola teknologi informasi. Pengelola adalah orang yang mengelola teknologi informasi. Misalnya adalah provider telekomunikasi. Etika bagi pengelola adalah
merahasiakan data pribadi yang dimiliki oleh klien mereka. Selain itu, juga tidak melakukan pelanggaran perundang-undangan. Yang ketiga yaitu etika untuk pengguna teknologi informasi. Pengguna adalah orang yang menggunakan teknologi informasi untuk membantu menyelesaikan masalah dan mempermudah pekerjaan mereka. Etika bagi pengguna adalah tidak melakukan atau menggunakan aplikasi bajakan yang dapat merugikan pembuat, menghormati hak cipta yang dimiliki orang lain, tidak merusak teknologi informasi. Contohnya adalah apabila mengutip tulisan dari blog atau halaman yang dimasukkan ke dalam blog pribadi, maka diharuskan untuk menulis atau mencantumkan link sebagai bentuk pertanggungjawaban atas baik kutipan yang telah dilakukan. Baik, adapun materi yang ketiga yaitu dimensi moral dari sistem informasi. Yang pertama yaitu privasi. Privasi adalah klaim individu untuk dibiarkan sendiri bebas dari pengawasan atau intervensi dari individu atau organisasi lain, termasuk negara. Klaim atas privasi juga terdapat dalam dunia kerja. Contohnya yaitu jutaan karyawan menjadi subjek pengawasan elektronik dan bentuk teknologi tinggi lainnya. Teknologi dan sistem informasi membahayakan klaim individu atas privasi dengan membuat invasi terhadap privasi menjadi murah, menguntungkan, dan efisien. Adapun yang kedua yaitu akurasi. Akurasi terhadap informasi merupakan faktor yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem informasi. Ketidakakurasian informasi dapat menimbulkan hal yang mengganggu, merugikan, dan bahkan membahayakan. Yang ketiga yaitu properti. Selain informasi yang kontemporer memiliki tantangan yang berat bagi undang-undang dan praktik yang ada serta melindungi kekayaan intelektual pribadi. Kekayaan intelektual dianggap sebagai kekayaan tidak tampak yang diciptakan oleh seseorang atau perusahaan. Teknologi informasi telah membuat perlindungan kekayaan intelektual yang sulit dilakukan karena informasi yang terkomputerisasi dapat dengan mudah digunakan atau didistribusikan pada jaringan. Kekayaan intelektual dilindungi oleh berbagai perlindungan dalam 3 tradisi sah yang berbeda, yakni rahasia, hak cipta, dan hak paten. Adapun materi yang keempat yaitu akses. Fokus dari masalah akses adalah pada penyediaan akses untuk semua kalangan. Teknologi informasi diharapkan tidak menjadi halangan dalam melakukan pengaksesan terhadap informasi bagi kelompok yang tertentu, tetapi justru untuk mendukung pengaksesan ke semua pihak.